Desi habis. Desi simpan di meja. Anak saya Desi ini lahirnya secara normal dan dia sehat. Nah, setelah beberapa bulan dia mengalami sakit. Sakitnya demam. Setelah sudah mau hampir bertahun-tahun, kita lihat anak ini perkembangannya tidak sama dengan bayi-bayi yang normal. Badannya kelemah seperti lehernya tidak kuat. Dan tangannya juga pokoknya lemas-lemas, kayak tidak ada tulang begitu. Ya, ambil. Desi ambil. Sekarang perubahan banyak sekali. Sampai dia makan pun juga sudah seperti ini. Sudah bisa makan sendiri. Dia bisa ganti baju sendiri. Dia bisa minum sendiri. Ke kamar mandi juga dia pergi sendiri. Pada tahun 2016, Yayasan PHDF bawa dia. Desi ini dapat pelayanan terapi. Terapinya dari ujung jari kaki, itu secara perlahan-lahan. Tidak boleh kuat, supaya dia punya peredaran darahnya berjalan normal. Saya juga sebagai orang tua, sebagai mama, dapat bimbingan juga. Supaya setiap hari bisa terapi dia di rumah. Kami bekerja dengan NLR dengan program kerja yaitu perkembangan anak melalui child development. Di dalam program perkembangan anak, PHDF memberikan terapi, baik itu di sentral terapi maupun di rumah. Kita memberikan TOT untuk bagaimana cara penanganan anak-anaknya sendiri. Dan juga kita merekrut mamanya Desi untuk menjadi salah satu terapis di Yayasan PHDF. Dan dia terapis untuk anak-anak yang lain begitu. Desi biasa minum susu. Waktu kita sudah bergabung dengan PHDF, baru kita mendapatkan bantuan warung ini. Setiap kali orang belanja harus melibatkan Desi. Desi mau beli ini. Kalau saya pulang belanja dari pasar pun juga saya harus melibatkan dia menyusun barangnya dalam rak. Atau dia ambil barangnya mau digantung, dia tidak bisa berdiri. Tapi dia kadang-kala dia tahan tangannya di rak, baru tangan sebelahnya pegang di saya, baru dia gantung. Halo Nona Desi. Ya selamat siang Bapak. Siang, Desi kemana? Ini Mbak Desi mau jalan-jalan cari udara segar ini Bapak. Hati-hati ya. Awalnya kita kesulitan sebelum ada akses jalan ini yang sudah ada sekarang. Kita bertetangga, berlingkungan. Kebetulan kita yang ada di depan jalan. Saya bilang, jalan ini untuk kita semua. Kondisi anak seperti ini, jangan disembunyikan anaknya di dalam rumah, karena dia ini juga ingin bergabung dengan orang banyak. Dia senang-senang dengan orang lain. Nah. Lingkaran besar, menjadi besar. Ini warna apa? Abu? Abu. Siapa ada warna abu-abu? Ada. Iya. Ini abu-abu, ya sama juga. Di sini kegiatan kita sehari-hari, kegiatan belajar membaca, menulis, melipat, itu untuk melatih motorik halusnya. Terus ini kegiatan bermain seperti melompat, motorik kasarnya. Kognitif juga yang tadi mungkin bentuk-bentuk warna. Jadi kita melatih dari yang paling dasar. Ambil 6. Taruh lagi. 6. Kasih ibu. Sini. Pintar. Tos. Dengan ibu. Anak pintar. Sanggar seni di sini sekaligus taman baca ini melibatkan anak-anak disabilitas dan non-disabilitas sehingga tercipta kegiatan secara inklusif. Selain itu juga kita kembangkan untuk mengarah kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu masalah pendidikan.
Nah, sebelum mereka memberikan pelajaran kepada anak kami, terlebih dahulu kami memberikan training untuk para gurunya. Sekolah TK Bukit Muria itu sekolah umum, bukan sekolah khusus untuk anak disabilitas. Kami menerima anak-anak difabel ini karena menurut kami mereka juga butuh ilmu. Awalnya saya merasa sangat berat, tapi setelah saya dapat materi sedikit dari Yayasan PHDF, sehingga kami merasa ada kemampuan sedikit untuk bisa dapat mendidik anak-anak yang sudah dititipkan di sini. Anak saya kan ada gangguan Down syndrome, maka dari sini kami berusaha untuk masukkan di SLB. Tapi kita sudah daftar, yang bersangkutan juga merasa takut karena di kota banyak oto atau kendaraan, akhirnya dia minta pulang kembali. Dan terima kasih banyak sudah berada di tempat ini. Nanti akan menyaksikan acara-acara yang disajikan oleh anak-anak. Dengan adanya Yayasan Ibu Anfrida ini, saya juga menyetujui untuk kalau bisa dia dibina atau dilatih di sini dengan anak-anak yang berada di Yayasan Ibu Anfrida ini. Anak-anak yang ada di Yayasan Ibu Anfrida adalah anak-anak yang non-disabilitas, artinya anak-anak yang yatim piatu, atau juga anak-anak yang memang kena dilatar belakangi oleh kemiskinan. Yang kedua adalah anak-anak disabilitas karena memang sejak lahir. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang disabilitas karena kusta. Harapan saya ini, anak ini dilatih mentalnya untuk bisa berani, mampu berbuat sesuatu, mereka bisa kembangkan menjadi bakat untuk kemudian hari menjadi manusia yang bisa hidup mandiri. Anak disabilitas itu dibantu dengan berbagai macam bidang yang ada di sini, terutama fisioterapi berperan di situ untuk menolong mereka sampai pada mencapai tingkat kemandirian mereka, terutama untuk ADL-nya hari-hari itu dia bisa menolong diri sendiri. Jangan tegang, biasa, tidak akan jatuh dengan suster. Untuk mereka berhasil secara maksimal, itu memang kita butuh bantuan atau pendampingan dari berbagai pihak. Di antaranya keluarga yang dekat dengan mereka, kemudian para guru yang setiap hari mendampingi mereka di sekolah. Saya kira masyarakat juga turut membantu, karena anak-anak kita yang ada di sini itu ada beberapa yang pasien kusta, sehingga kita juga perlu bantuan dukungan dari masyarakat supaya mitos bahwa orang-orang kusta itu adalah penyakit-penyakit kutukan itu harus dijauhkan dari konsep masyarakat, dan mereka merasa bahwa punya rasa harga diri, percaya diri, dan punya kemampuan untuk ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini kita rasa sangat terbantu dengan lembaga NLR yang saya lihat ini suster-suster yang bekerja secara langsung dengan lembaga ini terampil dalam menciptakan berbagai macam kegiatan atau dalam bentuk pembaharuan-pembaharuan dalam menjadikan kemandirian anak-anak itu ada. Ini siapa ini? Mama. Ada. Ada di mana? Di Dili. Di Dili? Ya. Mama buat apa di Dili? Kerja. Mama kerja apa di Dili? Cari uang. Ketika mereka sudah dibekali ilmu, misalnya ada yang selesai SMA, itu kita
lanjutkan studinya, atau kalau mereka yang sudah mandiri, misalnya mereka sudah mandiri dalam unit pertanian, sudah mandiri dalam pertenunan, atau keterampilan-keterampilan lain misalnya, maka mereka bisa kembali ke rumah dengan keterampilan atau ilmu pengetahuan yang sudah mereka peroleh dari sini. Mereka yang memang tidak bisa sama sekali, tidak punya keluarga misalnya, itu mereka berada di sini bersama-sama dengan kami. Lipat ke depan, lipat ke belakang. Apakah dia bentuknya seperti kipas angin atau tidak? Tahun 60 ini kena ini dengan kaki. Ketika mereka periksa bahwa itu adalah kusta, lebih baik kita bawa ke NAU. Jadi di sana setengah tahun. Ketika suster datang untuk sosialisasi tentang anak-anak disabilitas ini, saya senang, tertarik untuk saya bisa membantu untuk menjalankan program ini. Huruf pertama dari nama Desiana itu apa? Di sini ada 9 orang di Desa Lepeom, 1 orang di Desa Tetangga Wak Bikase, 2 orang di Desa Tuak Lele. Jadi semuanya 12 orang anak untuk saya himpun untuk belajar di sini. Pemerintahan desa ini berinisiatif bekerja sama dengan yayasan, dapat mengumpulkan anak-anak dengan orang tuanya untuk diajak bermain bersama di kelompok bermain ini. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan ini cukup mendukung dengan pertama memberi gedung ini. Memang itu tanah milik pemerintah desa. Makanya dengan adanya kita punya program khusus untuk anak-anak disabilitas ini, mereka pakai sementara menanti anggaran untuk 2019 punya untuk anak-anak disabilitas. Ya, jadi saat kita musrembang des itu kita sudah angkat, kita sudah masukkan anggarkan lewat dana desa. Harapan untuk ke depan itu pemerintah tingkat atas juga mereka akan mendukung kita punya program ini. Sehingga ke depan itu dengan adanya program anak-anak disabilitas ini juga akan berjalan dengan baik. Keterlibatan semua unsur masyarakat, unsur pemerintah, dan unsur para tokoh agama itu sangat mempengaruhi daripada keberhasilan dari program yang kami sedang lakukan ini. Tentu orang tua menjadi kunci utama, sebab orang tua lah yang paling dekat dengan kehidupan anak itu sendiri.